Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat Ramadan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, malam hari ini Allah mudahkan, Allah bimbing langkah kaki kita untuk mengisi, untuk melaksanakan ibadah tarawih di malam-malam yang tersisa. Ayyaman ma'dudat. Malam hari ini kita berada di grand final, sisa sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua yang hadir, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, mendapatkan jaminan Lailatul Qadar dan al-'itq minan niran. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang rahmat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan memberikan rahmatnya kepada hambanya tidak terkira. Kasih sayang Allah tidak ada bandingannya, tidak ada saingannya, dan tidak ada yang mendekatinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam surat Al-A'raf Allah katakan bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan terkait dengan bagaimana besarnya rahmat Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada kita semua itu seperti apa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, inna lillahi mi'ata rahmah, bahwa sesungguhnya Allah itu punya 100 kasih sayang. Wahidatan, satu kasih sayang Allah turunkan kepada makhluknya. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat terjadi jamaah sekalian, seorang ibu menyayangi anaknya, suami menyayangi istrinya, saudara, saudari dan seterusnya. Itu adalah satu bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan. Coba bayangkan jamaah sekalian, berapa kasih sayang Allah yang Allah sisakan bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal kebajikan nanti pada hari kiamat. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan hatta dabbah, hatta faras, sampai kasih sayang Allah yang satu itu, seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya, adalah satu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Harus menjadi doktrin kita jamaah sekalian, keyakinan kita bahwa Allah menyayangi kita semua, bahkan lebih sayang daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, muttafaqun alaih, sedang bersama dengan para sahabat pulang dari sebuah perjalanan pertempuran. Rasulullah dan para sahabat kemudian menawan. Ada beberapa tawanan, diantaranya seorang ibu. Ibu tadi ini kehilangan anaknya. Maka sepanjang perjalanan sang ibu gelisah, menangis, lusuh, mencari anaknya yang tidak diketemukan. Sampai kemudian setelah beberapa waktu sang ibu bertemu dengan anaknya dari kejauhan. Sang ibu mengejar, sang anak berlari, mereka berpelukan. Sahabat termasuk Umar ibn Khattab menangis tanpa sadar, spontan menangis. Rasulullah yang melihat kemudian bertanya, kenapa kalian menangis? Ya Rasulullah, kami terbawa suasana, membayangkan bagaimana sayangnya sang ibu kepada anaknya dan bagaimana kebahagiaannya ketika beberapa lama kemudian bertemu. Kita saja bapak-bapak jamaah sekalian, kasih sayang kita kepada anak kita luar biasa. Kalau anak kita sakit, apalagi masih kecil, kadang kita mengatakan seandainya sakit ini bisa dipindah, kita saja yang memikulnya, biarkan anak kita sehat. Bagaimana dengan kasih sayang seorang ibu?
Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, apakah ayulki benaha, apakah perempuan ini, kata Rasulullah, tega melempar anaknya ke dalam api neraka? Ketika ada dua pilihan, apakah ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat? Kira-kira jamaah sekalian, atau kira-kira ibu-ibu di belakang, jawaban mana yang akan dipilih oleh sang ibu? Kira-kira ibu akan menyelamatkan dirinya dan anaknya kemudian dilempar ke neraka, atau anaknya yang diselamatkan dan ibunya rela berkorban demi anaknya selamat? Kita semua sepakat bahwa kasih sayang ibu tidak terbatas. Ibu akan rela berkorban demi keselamatan anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu arhamu bihadhil ummi biwaladiha, atau kama qala, bahwa ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada umatnya, bahkan lebih dari kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya tadi yang tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan, bulan tidak boleh ada di antara kita yang pesimis, tidak boleh di antara kita yang ragu-ragu tentang besarnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita berkenan tidak untuk menggapai dan memburu. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pemburu rahmat, kejar, minta, karena kasih sayang Allah di bulan ini luar biasa. Coba bayangkan dan coba kita tadabburi ketika Allah mengatakan, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang berlumuran dosa. Bayangkan, Allah memanggil hambanya yang berlumuran dosa bukan dengan mengatakan wahai kalian, wahai para pendosa, wahai domba-domba tersesat, wahai para orang-orang yang berlumuran kemaksiatan. Tidak, Allah katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah ada yang pesimis terkait dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah maksudnya Allah mengampunkan segala dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan, waktu-waktu terakhir, waktu-waktu yang tersisa sedikit, mari kita maksimalkan, kita tambah frekuensi ibadah. Jangan ada yang tersungkur di hari-hari terakhir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoktrin, telah mewanti-wanti. Kalau ada orang yang maksimal di 10 pertama, maksimal di 10 kedua, kemudian tersungkur di 10 terakhir, dia lalai, dia malas, maka dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan. Wal'iyadzu billah. Innamal a'malu bil khawatim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah kita bernilai dan diterima tergantung dengan bagaimana caranya kita menuntaskan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, dan kita semua yang hadir di tempat ini melaksanakan salat tarawih sampai selesai bersama imam, kelak ditulis, dicatat sebagai orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.